Ya, lagi sekali shalom, selamat pagi semua, selamat siang. Saudara yang bergabung yang dari Amerika, selamat malam, ada yang gabung juga, puji Tuhan. Ya, tema kita hari ini diambil dari Mika berapa, Phil? Kita lihat tema kita, apa keinginan Tuhan yang paling besar dari dalam hidup kita. Mika pasal 6 ya, Phil? Ya, ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Kita melihat ini. Ya, Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Terjemahan VMD, versi membaca dengan mudah. Hai manusia, ya, Yahweh telah mengatakan kepadamu apa yang baik. Inilah yang diinginkannya dari kamu. Saudara perhatikan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Inilah yang diinginkannya dari kamu. Apa itu? Adillah terhadap orang lain. 2. Cintailah kebaikan. 3. Cintailah kesetiaan. Dengan yang keempat, dengan rendah hati taati Tuhanmu. Saudara, maaf, sudah berapa kali kita belajar dan kita tahu ya, apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tolong dicatat. Apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa saja. Ternyata setan itu tidak suka. Nah, cara setan menghalangi apa saja yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Maaf, maka setan itu menyelewengkannya dengan ritual. Ya, acara-acara ibadah atau acara-acara rohani. Nah, ini buktinya. Kalau kita membaca dengan baik seluruh isi Alkitab, ternyata saudara, tidak ada satupun permintaan Tuhan yang diminta oleh agama. Nggak ada. Maaf, ritual-ritual yang kita kerjakan selama ini itu buatan manusia, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, saya baca dulu dari Palembang, ada kiriman terjemahan The Message. Tetapi makasih Pak Pendeta Jeki, saya bacakan ya terjemahan The Message. Tetapi ia telah menjelaskan dengan gamblang bagaimana hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang Tuhan cari dalam diri pria dan wanita, itu sangat sederhana. Terima kasih Pak Pendeta Ciki bisa mengirim itu. Itu sangat sederhana. Nah, izinkan saya berkata, agamalah yang membuat hidup itu jadi rumit, ribet, complicated. Harus begini, harus begitu, ngadep ke sini, ngadep begitu, angkat tangan begini, angkat tangan begitu. Sampai masalah baptisan pun disibukkan dengan selam atau percik. Yang percaya selam, selamnya ke depan atau ke belakang. Wih, macam-macam. Padahal terjemahan ini bagus. Apa yang dicari Tuhan dalam diri pria dan wanita itu sangat sederhana, gak jelimet, gak menyulitkan. Saya ulangi, agama yang membuat sulit. Aduh, ampuni kami Tuhan. Dan para tokoh agama itu memaksa umatnya untuk melakukan hal-hal yang sulit. Padahal yang memberi perintah sendiri belum tentu melakukan. Dan anehnya dalam kehidupan manusia,
makin rumit aturan, itu merasa makin benar dan makin suci dirinya. Padahal Papa nggak minta sejelimet itu, secomplicated itu, serumit itu, sesusah itu. Terima kasih lagi sekali, terjemahan ini bagus. Saya ulangi ya, Mika 6 ayat 8. Tetapi ia telah menjelaskan ya dengan gamblang bagaimana hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang Tuhan cari dalam diri pria dan wanita. Itu sangat sederhana. 1, lakukanlah apa yang adil. 2, lakukanlah apa yang benar kepada sesamamu. Maaf ya saudara, agama itu tidak bisa melakukan apa yang benar pada sesamanya. Justru agama itu mempersulit hidup. Maka itu saya katakan dalam agama seolah-olah mereka mendapatkan makin rumit peraturan, makin berat tuntutan. Mereka merasa makin lebih suci dari yang lain. Nah ini akhirnya di antara umat beragama saling menghakimi dan saling menuduh. Kenapa kamu gak sembahyang? Kenapa kamu melakukan cara itu? Padahal yang Papa minta sederhana. Saya ulangi, lakukanlah apa yang adil. 1, lakukanlah apa yang benar kepada sesamamu. 3, berbelas kasih. Ya. 4, dan setialah dalam kasihmu. 5, janganlah menganggap dirimu terlalu serius. Anggaplah Tuhan itu yang serius. Nah ini loh hukum yang ada. Saya mau uraikan kalimat ini ya. Terjemahan The Message. Setialah dalam kasihmu. Saudara, ternyata ini sulit. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa terjadi pacaran putus? Ini dia. Ternyata kalau kita bisa mengasihi, baik mengasihi Tuhan, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, sesama kita saudara demi saudara, tetangga saling mengasihi. Ternyata kasih itu harus dilakukan dengan setia. Terjemahan ini bagus. Setialah dalam kasihmu. Saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Saya ulangi lagi. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada perceraian? Kenapa ada persahabatan putus? Karena tidak setia di dalam kasih. Yang namanya manusia, ya dengar ini. Yang namanya manusia mengasihi seseorang, ya itu ternyata nggak bisa setia. 1, sebab manusia itu punya rasa bosan. Ini loh yang kita harus belajar dari hewan, dari binatang. Maaf, jangan tersinggung saya berkata ini. Lihat binatang itu, lihat dunia mereka. Menu makan mereka. Dari sejak bisa makan pertama kali. Sampai mereka mati di usia tua mereka. Begitu setianya dengan pola makan mereka. Maaf, menunya gak pernah ganti. Maaf, ini sekedar pemikiran saja. Kalau saya berkumpul dengan para suami, salah satu pertanyaan saya di antara mereka, ayo para suami, termasuk semua warga binaan, anak-anak saya semua kita yang bebas, maaf ya, ayo kita buat apa ya, pengertian aja lah, bukan pertandingan. Rata-rata suami itu bisa makan masakan istrinya, masakan yang sama. Ayo coba masing-masing kita ngukur ya. Itu berapa hari? Ayo. Ya ternyata masing-masing suami itu punya waktu yang berbeda-beda. Ya, saudara, bayangkan.
untuk makan, ya suami makan masakan istri yang sama. Dari semua pengalaman saya, maksimal itu 4 hari. Suami masih bisa makan masakan istri yang sama menunya. Jadi istri nggak masak sama 4 hari sama semuanya. Nah, saya tidak tahu. Ini cuma apa pemikiran saja. Ternyata sulit, saudara. Maka itu kalau kita lihat dunia hewan, kok bisa mereka setia, nggak pernah bosan dalam hidupnya. Hati-hati suami istri, kalau kita bosan pada pasangan kita, hati-hati. Maka itu dalam filosofi kehidupan selalu di seluruh dunia sama pengertiannya. Satu-satunya penguji, penentu apakah kita setia dalam kasih, ini dunia mengakui. Satu-satunya alat penguji apakah kita setia dalam kasih, karena ini yang dikehendaki Tuhan. Bukan melakukan ritual ini, melakukan ritual itu. Ternyata saudara, ini sungguh luar biasa yang dunia harus tahu. Belajar untuk setia di dalam kasih. Maka satu-satunya alat penguji apakah saudara dan saya sudah setia di dalam kasih. Alat pengujinya adalah waktu. Wih, ini keren sekali. Waktu. 3 bulan, 3 tahun, oke. 5 tahun, oke. Wah, hebat sekali. Ternyata waktu. Maka itu mari kita masing-masing menanyakan pada diri sendiri. Mulai dari pernikahan kita. Berapa tahun usia pernikahan kita sampai hari ini? Ayo kita cek. Apakah kita masih setia dalam kasih terhadap pasangan kita? Hari Jumat yang lalu, ini kan Rabu ya, Jumat yang lalu, kami suami istri mengkonseling satu pasangan anak muda yang mau menikah, ya, Agustus tahun ini. Nah, luar biasa. Dari pernyataan calon pengantin pria, kami itu kaget. Dia bilang, karena dia pernah dengar saya mengajar, kalau boleh, ya, dari pacaran belajar setia, kalau boleh. Itu enggak harus, tapi kalau boleh. Saya kaget. Dia berkata kepada saya di hadapan istri saya juga, saya belajar dari yang papi ajarkan. Oh iya. Jadi ketika saya mulai mikir siapa jodoh saya berdoa, Tuhan kalau boleh, yang pertama itu yang selanjutnya jadi istri saya. Wih, lalu saya tanya kepada dia, jadi ini pacarmu yang pertama? Iya, tapi jujur, calon pengantin ini jujur. Kalau tertarik pada berapa gadis itu ada. Tapi ketika Tuhan hadirkan dia sebut namanya, saya sudah berdoa, Tuhan kalau boleh ini pacar saya yang pertama dan yang terakhir. Wah, terharu sekali kalau begitu. Nah, ini loh contohnya. Maka itu saudara, papa itu nggak minta macam-macam. Waktu. Nah, ternyata mereka itu kenalan kurang lebih 3 atau 4 tahun dan tetap sama. Puji Tuhan. Maka itu waktu bagaimana? Begitu dengan persahabatan kita. Maaf, saya cuma cerita. Saya sering pergi kemana, ketemu banyak orang. Saudara, berapa anak-anak kami yang ngikuti kalau kami pergi cerita. Mereka anak-anak kami punya kebiasaan yang sama. Kalau ketemu teman baik kami dan seusia kami, ya anak-anak itu pasti bertanya, Papa sejak kapan kenal om itu, tante itu, saudara itu, saudari ini? Nah, saya bisa sebutkan, oh tahun sekian.
tahun sekian. Nah, di situ anak-anak kami itu belajar bahwa saya menunjukkan setia di dalam kasih. Maaf, walaupun ada di antara saudara tersebut itu yang nggak banyak ya, nggak banyak, yang mengecewakan, menyakiti, memfitnah, macam-macam itu ada. Tapi saya berusaha terus begitu. Nah, lihat Tuhan Yesus, bagaimana setia di dalam kasih terhadap Yudas. Dia tahu dari awal Yudas ini siapa. Tapi tetap Tuhan Yesus jaga dia. Ya, bahkan sampai yang terakhir. Ketika salah satu murid bertanya, karena 12 mereka sudah mendengar bahwa salah satu di antara 12 ini nanti ada yang mengkhianati. Masih ingat? Salah satu pertanyaan dari 12 saudara kita itu, Guru, jadi siapa di antara kami yang nanti akan mengkhianati, menyerahkan Guru? Dengan jelas Tuhan Yesus menjawab, siapa yang nanti bersamaan dengan aku mencelupkan makanan ini ke dalam kuah ini. Saudara dengar, Tuhan Yesus tidak menunjuk spesifik si A, si B, si C. Siapa yang kalian lihat nanti yang barengan aku mencelupkan makanan ini ke dalam kuah ini. Saudara, saya pernah mikir jawaban Yesus. Coba, saya tidak tahu saudara bagaimana. Kalau saya Yudas, dan memang saya yang sudah merencanakan pengkhianatan itu, ayo jujur, paling tidak saya akan pegang tangan kanan saya, supaya jangan ikut mencelupkan. Lo ngerti gak maksud saya? Ya toh, harusnya kan begitu. Udah dikasih tahu kok. Yang akan mengkhianati aku adalah saudara di antara kalian yang nanti akan mencelupkan makanan ini bersama aku. Kalau saya Yudas, kalau saya nggak pegang tangan saya tindas di paha saya, dua-dua tangan saya, supaya nggak, ngerti nggak maksud saya? Saudara, di sini kita melihat setia di dalam kasih adalah waktu yang menentukan. Berapa lama kita menikah, berapa lama kita bersatu, berapa lama kita bersahabat, termasuk berapa lama saudara kerja di sebuah perusahaan. Ya, bukan salah kalau saudara karyawan pindah-pindah, nggak salah. Tapi ayo perhatikan itu. Tolong ya anak-anak warga binaan, udah dengerin dulu firman ini, nggak usah saling jawab nanti ya. Ini luar biasa. Setia dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut saudara. Bagaimana caranya yang Tuhan minta ini bisa kita lakukan? Phil, coba lihat FHYH-nya. Mika 6 ayat 8. Ya, FHYH-nya. Ia telah memberitahu kamu apa yang dikehendakinya. 1, yaitu sikap yang jujur. 2, sikap yang adil. 3, sikap berbelas kasihan. 4, hidup dalam kerendahan hati di hadirat Tuhanmu. Lagi sekali saya katakan, tidak ada tuntutan-tuntutan yang Papa inginkan dari kita seberat tuntutan peraturan agama. Ingat itu. Saya ulangi lagi. Ada kecenderungan yang aneh dalam hidup orang beragama. Melakukan sesuatu yang rumit, sulit, jelimet, berat. Itu orang beragama merasa hidupnya lebih suci dari yang lain. Maka itu betul ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Dia marah kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi, pada imam-imam. Kamu memberi beban yang berat di tengkok, di pundak umatmu. Tapi kau sendiri
tidak melakukannya. Saudara lihat kasus yang sekarang sedang terjadi di Iran. Itulah bukti bagaimana pemimpin-pemimpin agama memberikan peraturan-peraturan yang begitu berat untuk umatnya. Tapi mereka dan keluarganya, kalau di depan orang kelihatan baik. Tapi ketika tidak ada yang ngawasi, nggak ada televisi, nggak ada CCTV, nah maaf, itulah orang beragama penuh kemunafikan. Ayo hari ini kita bertobat. Papa nggak minta banyak, sederhana aja yang dia minta. Baca lagi VMD-nya, Phil. Ya. Lihat terjemahan ini VMD. Hai manusia, Yahweh telah mengatakan kepadamu apa yang baik. Inilah yang diinginkannya dari kamu. Lagi sekali, enggak berat, enggak banyak. 1, adillah terhadap orang lain. 2, cintailah kebaikan. 3, cintailah kesetiaan. 4, dengan rendah hati taati Tuhan. Tadi lewat the message saya sudah uraikan, ya, setialah di dalam kasihmu. Saya akan uraikan lewat VMD. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah terhadap orang lain. Saudara, tidak ada pribadi yang lain disebut julukannya, nama yang lain, Maha Adil, kecuali Yahweh Tuhan kita. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Itulah pribadi yang adil. Maka itu salah satu penyebab luka hati anak-anak. Saya ulangi, salah satu. Kiel, lama sekali nih Papa nggak ketemu kamu, ini anak saya di Nabire baru ketemu. Amin. Ya, dengar. Salah satu yang membuat anak-anak kecewa, sakit hati bahkan pada ayahnya. Ketika seorang ayah berlaku tidak adil di dalam rumah. Papa-papa, jangan pernah pilih kasih kepada anak-anak. Jangan. Ini sering terjadi dalam hidupan. Termasuk, Papa, jangan berlaku tidak adil terhadap mamanya anak-anak. Loh, bagaimana itu? Maaf ya, saya pernah mengalami contoh kasus. Seorang ayah yang merasa dirinya paling benar di rumah. Maka suatu hari ketika dia buat salah, ternyata yang dia salahkan adalah istrinya. Dan itu di depan anak-anak. Si ayah menyalahkan mamanya anak-anak. Dan sebelum kesalahan si ayah itu terjadi, anak-anak itu melihat. Yang salah ini bapaknya, bukan ibunya. Tapi di depan anak-anak, bentak-bentak mamanya anak-anak. Kamu kenapa taruh gelas air ini dekat dengan tangan saya? Wih, saudara, maka itu ketika ketidakadilan terjadi, mulai dari rumah kita, ada pilih kasih, ngeri. Anak-anak melihat bagaimana perlakuan kita. Ya, sudah capek kita melihat dunia ini. Perlakuan yang tidak adil ada di mana-mana. Nah, kita mendengar kata diskriminasi. Aduh, menyedihkan sekali. Kita mendengar kata KKN. Ya, bagaimana hanya kelompoknya
ada nepotisme, aduh, mengerikan, itu ketidakadilan. Nah, disinilah setan paling tidak suka kalau saudara dan saya berbuat adil kepada sesama kita. Hati-hati. Berbuat keadilan kepada sesama kita. Itu setan gak suka. Dengan mudah si kunyuk, si jahat itu memberikan kita ide, memberikan kita pendapat, memberikan kita konsep untuk berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Hari ini jangan, saudara. Ayo kita berlaku adil. Yesaya 55 ayat 10 kita lihat. Ada satu kalimat yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Wih, ini luar biasa. Jadi Papa senang kamu hadir. Baik-baik di Purwokerto ya. Oh 58, maaf 58 ayat 10, saya salah maaf. 58, Yesaya 58 ayat yang ke-10. Maaf ya. Kalian kamu sudah sembuh dari kecelakaanmu. Wih, dari Pondok Roti gabung juga. Yesaya 58 ayat 10. Ini sebuah tulisan yang mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada sesama kita. Ya, pada sesama kita. Oi, dari Pematang Siantar hadir. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Ceki, masih ada Pak Pendeta Ceki? Kalau ada coba tayangkan The Message. Yesaya 58 ayat 10. Wih saudara, begitu adilnya Papa kita di surga. Ya, begitu adilnya Papa kita di surga. Kalau bisa langsung yang bahasa Indonesianya, Phil. Tapi gak apa-apa lah. Ya, if you are generous with the hungry, and start giving yourself to the down and out. Nah, ini phrase apa ya? Bukan perumpamaan dalam bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita ini bisa berbelas kasihan, bermurah hati kepada orang lapar, dan mulai memberi kepada orang lapar itu seperti ya, to the down and out. Ini sebuah istilah. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Your lives will begin to glow in the darkness. Jadi gelap itu berubah jadi terang. Your shadows lives will be bathed in sunlight. Jadi bayang-bayang kegelapan di hidup kita, wah, diterangi dengan cahaya matahari, sunlight. Puji Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak ada bahasa Indonesianya. Saudara, ini hukum keadilan yang luar biasa. Banyak orang suka memberi, saya tidak menghakimi. Ya, oh, the message sudah keluar. Ya, makasih Pak Pendeta Ceki. Jika kamu bermurah hati kepada orang lapar, dan mulai memberikan dirimu kepada orang-orang yang terpinggirkan. Ini coba the message. Ya. Jadi Tuhan minta saudara dan saya berkemurahan hati terhadap orang lapar. Dan mulai memberikan diri kita kepada mereka. Kepada yang terpinggirkan. Maka hidupmu akan mulai bersinar dalam kegelapan. Hidupmu yang gelap akan bermandikan sinar matahari. Woi,
Keren sekali. Saudara, saya akan gabung dua terjemahan ini. Terjemahan baru dan The Message. Terjemahan baru berkata, kalau kita memberi, itu nilainya, ukurannya adalah sesuatu seperti yang kita inginkan sendiri. Kalau The Message, memberi itu bukan cuma barangnya, tapi beri hidup kita juga kepada mereka yang terpinggirkan. Nah, saya beri contoh. Maaf ya, saya percaya semua kita pasti kenal, punya kenalan orang-orang yang hatinya sangat generous, sangat murah. Wih, hari-hari kita melihat suka bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu. Maaf. Sekedar membagi bisa dikerjakan oleh siapa saja dengan dua motivasi. Maaf. Satu, kita kenal banyak orang suka membagi sesuatu karena dia punya banyak dan lebih. Motivasi kedua, suka berbagi karena ingin dapat pujian. Ya, kalau istilah kita pencitraan. Wadah, sudah ya, di Indonesia ini kalau ada kata pencitraan, pasti larinya kepada pejabat-pejabat yang ingin cari masa kalau pemilu nanti. Pencitraan. Nah, jadi tidak semua orang yang murah hati. Saya ulangi, tidak semua orang yang murah hati itu betul-betul hatinya murah. Belum tentu. Karena punya dua motivasi ini. Tapi kalau saudara dan saya memberi pada orang bukan karena yang sisa, bukan karena yang kita tidak suka lagi, bukan yang sudah mau kadaluarsa atau mau expire, bukan. Ini ukurannya berlaku adil kepada sesama. Beri yang kita suka juga. Maaf, contoh kecil. Kalau saudara nggak pernah suka pakai baju bekas pakai, maaf, ya jangan kasih yang saudara bekas pakai. Tapi saya suka berbagi baju pakaian saya yang memang saya sudah tidak pakai karena ada lagi. Begini, ya, anak-anak saya tahu prinsip ini. Secepatnya saya berusaha. Misalnya, kalau saya bisa dapat 2 baju baru, maka sebelum baju itu sampai ke rumah, saya sudah mulai mikir, yang mana 2 baju lagi yang ada di rumah saya keluarkan. Untuk yang lain sedapat mungkin saya buat itu. Ini luar biasa. Dan itu saya lakukan. Dan gak sedikit orang yang tahu. Kalau saya berbagi tidak hanya yang bekas, maaf ya, tapi juga yang baru. Jadi misalnya, ya saya pergi kemana belanja, tiba-tiba dapat sesuatu ya yang bagus. Padahal bukan untuk saya. Saya pasti akan mikir ke orang lain. Siapa ini yang perlu? Nah, itu prinsip saya. Ayo kita jangan takut berbagi. Ya, dalam hidup ini. Wah, kalau kita bisa memberi kepada orang, ya, apa seperti yang kita suka. Percayalah saudara, hidup ini bahagia luar biasa. Amin ya. Hal itu, inilah prinsip yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Karena dengan memberi kritik, dengan memberi sesuatu, berbagi sesuatu dengan kriteria rohani ini, wah, luar biasa. Maka dunia akan memuliakan
Tuhan. Dan apa yang kita bagi bukan yang sisa, bukan yang mau kadaluarsa, tidak. Maka itu dalam hidup ini apa yang terbaik untuk kita? Saya ulangi ini kalimatnya. Maka dalam hidup ini kita akan menyenangkan hati Bapa di surga, karena ini keinginan terbesarnya. Kalau saudara dan saya berlaku adil kepada sesama manusia, yaitu kita berbagi yang terbaik untuk kita. Maka yang terbaik itu pun kita harus bagikan untuk yang lain. Keren ya? Papa kita itu luar biasa. Ini konsepnya. Ya. Lagi VMD-nya, Phil. Adil kepada sesama, setia dalam kasih. Kita lihat apalagi. Oh ya udah, Yesaya 58 ayat 10. Kasihanilah orang yang lapar dan berikan makanan kepadanya. Oh cuma sekedar itu ya. Phil, yang Mika 6, Mika 8 ayat 6 atau 6 ayat 8. Kita lihat itu. Hai manusia, Yahweh telah mengatakan kepadamu apa yang baik. Inilah yang diinginkannya dari kamu, dari kita. 1. Adillah terhadap sesama, terhadap orang lain. Cintailah kebaikan dan kesetiaan dengan rendah hati, taati Tuhanmu. Terima kasih. Haleluya. Inilah yang Papa inginkan atas kita. Terima kasih Papa. Papa nggak minta yang berat-berat. Pokoknya apa yang kita suka, itu yang kita berikan kepada orang lain. Inilah hukum yang luar biasa. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu kepada Pak Filipus yang memilih tema ini. Phil, kira-kira apa? Kenapa kok milih tema ini? Apa yang ada di pikiranmu? Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk firman Tuhannya hari ini. Kenapa saya pilih tema ini? Sebenarnya saya ngambilnya di kesetiaannya. Oh, kesetiaan. Bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Dan setelah saya renungkan, saya cari di Alkitab, ternyata ada. Itu yang Tuhan tuntut, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang diinginkannya itu baik. Baik dan mudah sebenarnya. Amin. Betul, mudah sekali. Mudah sekali. Saudara-saudara kita yang di lapas, di rutan, kalau saya mendengar kisah-kisah yang sudah pernah diceritakan itu, bagaimana mereka mendapatkan kunjungan, ada berkat yang diterima, harus berani berbagi, ya, harus berani berbagi, jangan pelit, ya, harus adil. Maksudnya adil itu jangan membiarkan orang lain melihat saudara, aduh kok kasihan sekali gitu ya, dia kasihan sekali dia tidak dapat apa-apa gitu ya. Ayo berbagi. Tadi sudah dikatakan sama Papa di Yesaya tadi, apa yang diinginkan hatimu berikan kepada sesamamu gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan berkat, kunjungan dari saudara-saudara, dari orang tua, dari kakak, adik, atau siapapun mengunjungi kita, membawa berkat bagi kita, mungkin itu sabun mandi, atau sabun cuci, atau apapun juga, kalau bisa dibagi, ayo kita belajar berbagi. Karena kalau di dalam lapas itu memang sehidup semati ya sepertinya ya. Kalau kebanjiran ya kebanjiran semua gitu ya. Jadi saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, ayo selama Anda digembleng, dibina, selama Anda kuliah di universitas kehidupan itu, ayo kita
belajar melakukan firman Tuhan. Amin. Setia dengan keluarga. Mungkin di dalam lapas ada yang mujuk-mujuki itu apa ya? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi yang tidak baik, tidak benar. Jangan didengarkan gitu ya. Sudah dicueki aja gitu ya. Kalau kita dipengaruhi yang buruk-buruk, nanti kalau sudah bebas kita begini ya, ada rencana-rencana yang jahat, jangan mau gitu ya. Supaya janji bui itu tidak terlaksana gitu ya. Saya kenal janji bui ya di SK ini. Janji apa? Janji bui, Pak. Bui. Oh, janji bui. Kalau di dalam lapas bilangnya tidak bertobat, ternyata di luar mengulangi lagi. Nah itu, ayo saudara-saudaraku yang di lapas di rutan, semangat untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, apa yang diinginkan Tuhan itu tidak jahat, juga tidak ada hukum yang menentang itu. Ya, berlaku adil, jujur, mempunyai belas kasihan, setia, ya, rendah hati. Kalaupun kita belajar kemarin, kalaupun kita diejek, dihina, dibully, ya kita terima saja. Kalau kita tidak merasa kita melakukan itu, ya biarkan saja, ya. Mutiara tetap mutiara, karena kita ini berharga di mata. Amin. Itu Pak, ya. Kenapa saya luar biasa, ya. Inilah ide Tuhan berikan pada Pak Filipus supaya hari ini kita belajar tema ini, ya. Oke, kita bacakan yang terjemahan baru juga ya, karena ada kata menuntut. Ayo semua anak-anak saya, warga binaan dimanapun saudara, ayo kita berlaku adil menggenapi firman Tuhan ini ya. Oke. Udah? Nah itu saya baca terjemahan barunya ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Yahweh daripadamu. Selain, lihat ini ya, selain satu, berlaku adil, dua, mencintai kesetiaan, tiga, hidup dalam rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, lagi sekali ya, kalau kita melihat fakta ini, nggak ada yang berat loh yang Papa minta, ya, nggak ada yang berat. Maka itu kita bersyukur karena Papa tidak minta yang macam-macam dari kita. Sederhana sekali yang dia minta. Dan itu bisa kita lakukan dengan gampang, ya. Tidak ada yang sulit sama sekali. Cuma itu kok. Ayo jujur. Kalau lebih berat kalau doa puasa sebulan 30 hari. Aduh. Terus doa sekian. Pagi doanya 6 jam. Siang 2 jam. Sore 4 jam. Malam 5 jam. Lah kapan tidurnya, kapan kerjanya? Maaf, Papa nggak minta seberat itu. Dia hanya minta sederhana. Berlakulah adil terhadap sesama kita. Cintai kesetiaan. Setialah di dalam kasih. Hidup dengan rendah hati. Saudara, ini yang Papa minta. Kita semua masih ingat ketika suatu hari Tuhan Yesus didaulat, ditanya, dijebak ya oleh orang-orang Farisi. Oh, yang dari Lamongan ada ibadah ya. Oke, selamat ibadah juga. Apa itu? Doa. Apa itu? Mengasihi sesama? Ya. 40 kali nggak ada loh. Ya. Oke ya, Jo. Apa itu? Nah, lalu Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Perumpamaannya sangat nyelekit. Kalau saya pakai istilah itu. Nyelekit. Apa nyelekit? Anak-anak di Karangasem. Papa senang kalian hadir ya. Rajin. Orang Samaria dan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak pernah akur. Sejak meninggalnya Raja Salomo. Kerajaan pecah menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan ternyata
kekecewaan mereka itu berlangsung sampai hari ini. Mereka nggak akur, mereka nggak harmonis, mereka nggak saling menyapa, nggak saling menegur. Nah, Tuhan Yesus beri perumpamaan yang sangat luar biasa. Dikatakan ada orang Yahudi ya yang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Ternyata di perjalanan orang Yahudi ini dirampok oleh perampok. Saudara, sangat luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang nyelekit? Ingat loh, yang bertanya ini orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Siapa itu sesama manusia? Lah kok bisa itu loh? Yang Tuhan Yesus ajarkan, orang pertama yang disebut adalah imam dan orang Lewi. Itu kan nyelekit sekali. Golongan imam dan orang Lewi justru mereka yang menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan, siapa itu sesama manusia? Ini loh saudara. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika orang Lewi dan dan imam ini lewat, melihat orang Yahudi yang adalah sesama dia. Maaf, Lewi kan Yahudi, imam juga orang Yahudi, yang kena rampok orang Yahudi. Dengan nyelekit Tuhan Yesus berkata, imam dan orang Lewi ini cuma ngeliat dan terus jalan, gak buat apa-apa. Lalu yang diberi contoh kedua, orang Samaria yang adalah musuh buat orang Yahudi. Tapi dengan nyelekit Tuhan Yesus memberitahu, berlakulah adil. Tiba-tiba orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang kena rampok. Sudah barangnya habis, luka-luka pada tubuhnya karena perampok itu menyakiti. Dia obati. Dan gak cuma diobati. Tuhan Yesus memberikan contoh. Maka, Stefanus ya, maka orang ini membawa orang Yahudi ini ke sebuah penginapan. Dan gak cuma dititipkan, tolong ya, tolong rawat dia. Enggak. Alkitab menyebut dibayar penginapannya. Enggak cuma bayar penginapan. Orang Yahudi, orang Samaria bilang kepada pemilik penginapan itu, rawat dia. Berapapun keperluannya, aku bayar. Bahkan aku beri lebih. Aku titip dulu. Nanti berapa waktu kemudian aku lewat lagi untuk ngecek. Nah lihat ini, terima kasih Phil. Ya Lukas 10:35. Keesokan harinya, mulai ayat 34 coba Phil. 34 ya. Ia pergi kepadanya, mulai 33. Apa-apa. Ini loh sesama manusia berlaku adil. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, orang Yahudi loh yang musuhan ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur, ini obat yang mujarab. Kemudian ia menaikkan orang yang dirampok ini, orang Yahudi, dan dia itu orang Samaria, ke atas keledai tunggangannya sendiri. Kalau sekarang naikkan ke mobilnya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara lihat. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Ini jawab imam-imam ahli Taurat yang jawab. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara, Roh Kudus mengajar saya dengan sebuah fakta. Bersyukur kepada Tuhan sudah lebih 40 tahun. Ya, lebih 40 tahun. Saya tidak pernah bicara tentang agama. Dan kalau saya ketemu orang, saya pun gak pernah tanya agamamu apa. Tidak. Roh Kudus mengajar saya lebih baik saya bicara tentang kemanusiaan. Wah, itu luar biasa. Humanity dalam bahasa Inggrisnya. Maka itu semua orang yang dekat saya, mereka tahu. Saya itu selalu punya kalimat ini. Untuk apa saja. Mau nolong orang, mau ini, mau itu, apa saja. Kalimat saya begini. Pokoknya dia itu orang. Asal dia itu manusia. Ini konsep kemanusiaan yang kita semua harus lakukan. Gak usah tanya agamamu apa. Gak usah. Justru agama itu jahat. Agama itu tidak bisa mengenal sesama manusia. Agama itu hanya tahu satu arah. Tolong catat. Orang beragama itu hanya punya satu arah untuk melihat kehidupan. Seagama tidak. Kalau tidak, orang lain. Jahat ya. Maka itu kalau Mika 6 ayat 8 hari ini jadi tema kita. Hari ini, satu-satunya cara untuk saudara dan saya bisa memenuhi permintaan Tuhan yang paling besar, paling indah, paling dalam, permintaan yang paling tinggi. Berlakulah adil kepada sesama manusia dan setialah di dalam kasih, buatlah kebaikan. Maka kalimat ini akan membuat dunia jadi seperti surga. Pokoknya dia itu orang. Asal dia itu manusia. Jangan tanya agamanya, jangan tanya warna kulitnya, bentuk rambutnya, budayanya, bahasanya, stop. Asal dia orang, ayo kita buat sesuatu. Maka Mika 6 ayat 8 akan terwujud di dunia ini. Wow, haleluya. Kalau sesama kita melihat ini. Bersyukur 2 tahun terakhir ini saudara. Dunia mulai mempertanyakan apa sih agama itu? Bersyukur dengan teknologi informasi. Dengan maraknya sosial media. Maka orang-orang gak bisa dibohongin lagi, khususnya anak-anak muda. Mereka gak mau dengar lagi pemimpin-pemimpin mereka yang selama ini membodohi mereka. Mereka bisa melihat, mencari di sosial media. Puji Tuhan. Akhirnya, apalagi sejak COVID, orang mulai mempertanyakan tentang agama, tentang Tuhan. Hei, ini bersyukur. Karena selama COVID pandemik itu, sekali-kalinya peristiwa di dunia. Manusia beragama tidak bisa melaksanakan hukum agamanya karena COVID. Dan anak-anak muda mulai sadar, loh kok Tuhan gak marah ya ketika kita gak bisa melakukan peraturan agama kita. Nah itu mulai muncul pertanyaan. Dan sekarang terjawab. Lewat sosial media mereka menjawab. Mereka terjawab. Jadi pakailah konsep ini. Asal dia itu orang. Jangan tanya agama, suku, budaya, bahasa. Jangan. Asal dia manusia. Pakai keluarga binaan. Kalau di satu sel saudara. Gak cuma perbedaan agama. Maaf, perbedaan baunya. Perbedaan karakternya. Wih, saya bisa bayangkan. Kalau ada penghuni baru masuk. Aduh, lalu kelakuannya. Ayo hari ini Mika 6 ayat 8 kita genapi. Jangan tanya dari agama apa. Ya, kita sesama manusia.
Seperti yang Filipus tadi katakan, dapat kunjungan keluarga atau teman, ada sabun, ada ini, ada, ayo kita bagi. Percayalah gak akan habis. Nanti ada lagi yang Tuhan berikan. Ini yang kita harus miliki. Phil, kalau memang belum ditunjuk dari mana yang mimpin pujian dan untuk doa, nanti biar dari Pacitan lagi ya. Bagus sekali itu. Nah, ayat terakhir. Supaya kita betul-betul bisa memenuhi keinginan Tuhan. Ingat bahwa lakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan lakukan segala sesuatu seperti yang kita anggap paling baik. Ayat terakhir, Amsal 3, 27, 28. Amsal 3. Wow, ini anak Tilaar yang dulu dari Borak. Senang sekali anak Koden ada kamu. Amsal 3, 27. Nah, saya akan baca terjemahan yang tepatnya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kata, ini kalimatnya gak enak. Begini, janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Karena kita mampu melakukannya. Ya, ayat ini. Jangan menahan kebaikan dari mereka, untuk mereka yang berhak menerimanya. Jika ada padamu kesanggupan untuk melakukannya. Saudara, tidak ada satupun kebaikan dari hidup kita. Karena manusia ini gak ada yang baik. Tapi kalau kita punya kebaikan, itu pasti dari Tuhan. Ya udah, kemarin Papa ketemu Pak Adi, ya, dia kirim salam kepadamu. Pak Adi yang dari GBI mana? Bukit Muria ya. Oke. Saudara perhatikan ini. Kita ini gak ada kebaikan. Tapi kita dapat kebaikan dari Papa di surga. Nah kalau ada orang datang kepada kita memerlukan kebaikan itu, ya kita bagikan. Karena kita mampu. Ada TSI-nya, Fel? Yang terjemahan ini? Oh, ada. Waktu sesamamu memerlukan bantuan, lihat ini. Waktu sesamamu memerlukan bantuan sesamamu, bukan seagamamu. Janganlah berdiam diri. Bantulah dia bila engkau mampu. Terima kasih Tuhan. Ini permintaan Tuhan, nggak banyak. Ya, Tuhan nggak pernah minta lebih dari yang kita nggak mampu. Ya, ayat 28. Ayat 28-nya, ini luar biasa. Ayat 28. Ya nak, puji Tuhan. Gimana kau venture? Udah lama ini nggak ketemu. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ayat ini. Janganlah berkata kepada sesamamu, pergilah dan datanglah kembali. Besok aku akan memberikannya. Padahal kamu memilikannya hari ini. Jadi kalau ada orang minta hari ini yang kita miliki, ya bagikan hari ini, jangan bilang besok. TSI-nya. Apa yang dapat engkau berikan hari ini, berikanlah tanpa menunda. Jangan katakan kepadanya, besok saja aku membantumu. Jangan. Apalagi kalau pakai besoknya orang Jawa. Nggak ketemu besoknya itu kapan. Terima kasih Pak Pendeta Ceki Misa kirim the message. Jangan berkata kepada tetanggamu, mungkin lain kali ya. Atau cobalah besok. Padahal uangnya ada di sakumu. Terima kasih, terjemahan ini keren. Saya ulangi ya. Jangan berkata kepada tetanggamu, mungkin lain kali. Atau cobalah besok. Padahal uangnya ada di sakumu. Wih, keren. Coba ayat 27-nya cek. Apa yang the message? Saudara, tabungan kita kalau belum waktunya untuk kepakai, dengar ya. Tabungan kita kalau belum waktunya untuk kepakai dan ada orang perlu, bagikan. Percaya besok kita bisa nabung lagi. Ya, itu dia yang luar biasa dari Tuhan, hukum kasih yang hebat. Ceki ayat 27-nya ada enggak? Tolong cek. The message, ya. Jangan pernah meninggalkan orang yang layak mendapat pertolongan. Tanganmu
Wih, tanganmu adalah tangan Tuhan bagi orang itu. Wih, ini terjemahan The Message ini luar biasa. Jangan pernah meninggalkan orang yang layak mendapat pertolongan. Tanganmu adalah tangan Tuhan bagi orang itu. Ini loh yang Tuhan minta. Enggak banyak. Enggak banyak. Ayo kita bagi, saudara, kita bagi. Kita bagi. Wih, ini luar biasa. Haleluya. Ayo semua kita melakukan kebenaran ini ya, mulai hari ini. Supaya gak ada orang lapar, gak ada orang susah di dunia. Kita bagi, kita bagi. Woi, Roh Kudus mampukan kami untuk gak cuma mendengar pelajaran ini, tapi kami berbagi. Ayo warga binaan, lihat ini, ajakan Pak Filipus. Ayo warga binaan, kita menjadi jawaban doa bagi sesama. Amin. Amin. Haleluya. Hebat ya Papa kita. Makasih Tuhan. Maka kalau kita melakukan hukum ini, bumi jadi sama seperti surga. Dan itu kerinduan Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini, stop kalau ketemu orang. Tanya agama, enggak. Tanya bang, suku, bahasa, budaya, tidak. Pokoknya orang. Kita harus buat sesuatu. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.